Halo. Pul. Oh. Ya. Selain agama-agama yang berasal dari langit, juga ada agama-agama yang tercipta karena adanya akulturasi, asimilasi budaya dari masyarakat atau manusia-manusia itu sendiri. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan hasil cita, rasa, dan karsa manusia yang diperoleh dari proses belajar selama dia ada di dunia. Maka dia merasakan adanya sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Mereka menciptakan yang namanya dogma-dogma atau aturan-aturan yang akhirnya bisa mengikat. Dituliskan dalam sebuah kitab menjadikan sebuah agama baru. Salah satunya yaitu agama Hindu. Agama Hindu merupakan sebuah perpaduan antara bangsa Arya atau keturunan Indo-Jerman dan bangsa Dravida. Mereka melakukan proses asimilasi sebelumnya infiltrasi dan akulturasi. Akhirnya menciptakan sebuah budaya baru yang dinamakan sebagai kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu ini berpusat di Hindustan, India. Sedangkan Hindustan, India itu sebuah tanah milik orang-orang Hindu atau Hindustan. Setelah ini kita akan menampilkan tentang sejarah peradaban agama Hindu. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Hindu yang kini menjadi salah satu agama besar di dunia. Agama Hindu bisa dikatakan merupakan agama tertua di dunia yang meninggalkan goresan sejarah melalui aksara Hindu, diambil dari kata Sindhu yang merujuk pada sungai Indus. Adapun kata Sindhu atau Hindu artinya adalah sungai. Diperkirakan agama Hindu lahir sekitar 1500 tahun sebelum Masehi dari peninggalan benda-benda purbakala di Mohenjo-daro dan Harappa, menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di India pada zaman dahulu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Salah satu peninggalan yang menarik yaitu sebuah patung yang menunjukkan perwujudan Dewa Siwa. Peninggalan tersebut erat hubungannya dengan ajaran Weda, karena pada zaman ini telah dikenal adanya penyembahan terhadap dewa-dewa. Selama ini kita mengetahui banyaknya dewa-dewa dalam agama Hindu seperti Dewa Agni, Baruna, Bayu, Indra, Krishna, dan tak ketinggalan juga dewa-dewa tertinggi Hindu yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta, Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa, sang pelebur alam semesta. Namun sebenarnya agama Hindu menganut konsep monoteisme atau menyembah satu Tuhan saja, di mana dewa-dewa tersebut hanya sebagai perwujudan dari Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman atau Sang Hyang Widi. Hal ini terbukti pada kitab Rigveda Mandala yang menyebutkan bahwa Tuhan itu satu adanya. Pada kitab Upanishad juga disebutkan bahwa Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Dan masih banyak lagi dalil mengenai konsep Tuhan yang satu pada kitab Weda. Hal ini pun menepis anggapan bahwa agama Hindu menyembah banyak Tuhan atau politeisme, seperti banyak ditulis buku pelajaran maupun artikel-artikel. Proses munculnya agama Hindu tidak bisa dilepaskan dari peradaban bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya yang merupakan bangsa pendatang dari utara yang bermigrasi ke Mohenjo-daro, lembah sungai Indus sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ciri fisiknya antara lain berkulit cerah dan postur tidak terlalu tinggi. Kalian bisa lihat artis-artis Bollywood yang cantik-cantik dan tampan rupawan. Sementara bangsa Dravida merupakan bangsa yang lebih dulu mendiami daerah India. Ciri fisik bangsa Dravida itu berkulit gelap dengan postur tinggi besar. Setelah datangnya bangsa Arya, perlahan-lahan bangsa Dravida mulai bergeser ke arah selatan. Meski demikian, interaksi dan pencampuran budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida tidak dapat terhindarkan. Percampuran budaya dan sistem kepercayaan mereka
akhirnya melahirkan sebuah sistem kepercayaan yang dinamakan Hindu. Dalam perkembangannya, agama Hindu terbagi menjadi 4 zaman atau fase, antara lain yaitu zaman Weda, yang berlangsung sekitar 2500 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Weda, terjadi percampuran peradaban Arya dan Dravida. Zaman inilah kitab Weda ditulis, di mana kitab ini merupakan kitab suci bagi agama Hindu. Lapisan sosial atau kasta di masyarakat pun dibentuk. Pembentukan kasta ini ditunjukkan untuk menggolongkan masyarakat sesuai profesi dan perannya. Terdapat 4 kasta pada agama Hindu atau juga disebut dengan caturwarna. Kasta tertinggi adalah Brahmana, yaitu golongan pendeta atau pemuka agama. Lapisan kedua yaitu kasta kesatria yang terdiri dari golongan bangsawan dan prajurit. Kasta ketiga adalah kasta Waisya yang terdiri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang jelas seperti pedagang, peternak, ataupun petani. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra, yaitu golongan pekerja kasar seperti pemulung, pelayan, dan budak. Ada satu golongan lagi yang tidak diakui dalam caturwarna tersebut, yaitu golongan Pariah. Golongan ini yaitu terdiri dari gelandangan, pengemis, ataupun orang-orang buangan dari caturwarna. Fase kedua yaitu zaman Brahmana yang berlangsung sekitar tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana amatlah besar pada kehidupan keagamaan. Zaman Brahmana ini ditandai dengan tersusunnya tata cara upacara beragama yang teratur. Fase ketiga yaitu zaman Upanishad yang berlangsung pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar kitab Weda. Selanjutnya, fase keempat itu zaman Buddha yang terjadi sekitar 500 sampai 300 sebelum Masehi. Zaman Buddha dimulai ketika putra Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan.